Katanya kan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Tapi kan itu nggak fit nih sama realitas. Kenapa? Karena kan manusia pertama itu tidak mungkin diturunkan dari surga gitu. Oh, yang cerita dia makan apa? Terus tahu-tahu beranak pinak kayak gitu. Atau ya apalagi yang enggak lain. Karena yang realitas mengatakan apa? Mungkin teori evolusi. Ya, jawaban terbaik umat manusia yang kita punya saat ini untuk menjawab dari mana asal mula kehidupan ya teori evolusi gitu. Jangan pernah mau kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Jangan percaya. Charles Darwin mengatakan demikian. Anda jawab, kalau Anda berasal dari monyet silakan saja, cuma jangan ngajak-ngajak saya. Kita manusia. Dan ingat, karena kita manusia, keturunan Adam disebut Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, berarti kita pun memiliki sifat-sifat kemanusiaan sama seperti Adam yang diberikan oleh Allah. Apa sifat kemanusiaan itu? Seperti tadi Adam makan minum, kita makan minum. Adam wafat, kita wafat. Tapi jangan lupa, Adam diberikan bekal pengetahuan, kita pun diberikan bekal. Di ketika Allah mengatakan manusia pertama Adam, saya berikan memori yang sangat luas, bekal ilmu yang luar biasa. Maka semua anak cucu Adam pun menyanding namanya Bani Adam. Mereka pun mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama. Baik, asal-usul manusia adalah Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah liat, lalu diangkat menjadi Nabi. Kemudian Allah menciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa, dari tulang rusuknya. Dari kedua manusia inilah terlahir keturunan manusia sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran berikut ini. Al-Quran surat Ar-Rum, wa min ayati an khalaqakum min turab. Tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan kalian dari tanah. Ada yang protes, mana dari tanah? Nah, begitu. Ya, Al-Quran menyebutkan asal usul Nabi Adam. Laqad khalaqnal insana min shalshalin min ma'in hama'in masnun. Kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang terbentuk. Kemudian sengaja kita susun ayatnya untuk kita susun menjadi ke prosesnya. Inna khalaqnahu min tinin lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka Adam dari tanah liat. Kemudian khalaqal insana min shalshalin kal fakhar. Kemudian aku ciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, membentuk. Nah ini, karena ini mana yang benerin dari tanah dan sebagainya. Nah, kita jelaskan perbedaan penyebutan asal-usul manusia. Di atas adalah penggambaran tentang fase-fase penciptaan manusia. Mungkin ini yang perlu dicermati supaya tidak mengatakan ada perbedaan. Diawali dari tanah, kemudian dibentuk menjadi tanah liat yang lembut, kemudian menjadi tanah liat yang mengeras dan berbentuk, lalu ditiupkan roh. Artinya perbedaan penyebutan asal-usul manusia dari ayat tersebut tidaklah saling bertentangan. Jadi kalau ingin melihat proses manusia diciptakan, suruh melihat proses manusia hancur. Kembalinya seperti itu, kayak foto dikembalikan begitu. Manusia dalam bentuk begini, setelah mati akan menjadi mengeras seperti seperti tembikar. Kemudian setelah itu menjadi melembut, kemudian melenyek seperti tanah lumpur, tanah liat dan seterusnya, kemudian menjadi seperti tanah. Itu kembali lagi. Ini proses. Kalau pengen tahu proses pembuatan manusia dulu adalah ya proses manusia itu akan hancur seperti apa. Ustadz, yang betul itu sebenarnya kita ini dari tanah atau dari air? Tadi kata Ustadz hadisnya dari air. Ada pula hadis mengatakan dari tanah. Nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sedangkan kita dari sari pati tanah. Air tadi dari mana? Dari ayah. Ayah itu dari mana? Dari ayahnya. Ayahnya dari mana? Dari ayahnya sampai kepada Nabi Adam. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, itu semua manusia ini dari tanah. Kullukum min Adam. Kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Dari tanah, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, masuk mati ke lubang tanah.